banyak keliti itu dilakukan oleh anak-anak muda yang sayang banget, harusnya kan masih bisa sekolah, berprestasi. Ada temen gue sendiri yang maksudnya jadi korban. Oh ya? Ya, padahal Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar. Hai Pristi Tim, kita balik lagi dan hari ini gue gak sendiri, gue bersama Asfar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue tetap ingetin kalian untuk kunjungi akun berita kita, portal berita kita, ada peristiwa24.com. Kalian bisa update informasi ataupun juga berita-berita terbaru dari sana. Dan juga media sosial yang kita punya, ada Instagram, Facebook dan juga Snack Video. Kalian bisa untuk lebih jelasnya lihat di description box untuk follow semua media sosial yang kita punya. Wajib follow. Wajib follow ya. Hai Asfar. Halo Kalia. I'm so excited. Agak deg-degan sih sebenarnya. Tapi kenapa ya deg-degan? The show must go on, right? Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas kelitih ya. Iya, ini sangat lumayan informatif kali ya buat pendengarnya. Iya, apalagi kamu udah ngalamin sendiri ya. Mohon maaf, ini masih hidup saya. Loh, enggak, maksudnya kan kamu pernah tinggal di Jogja. Betul. Kan sekarang tuh kan beritanya maraknya di Jogja kan. Betul. Apalagi kemarin ada berita anak DPRD Kebumen namanya Dava itu yang jadi korban kelitih. Di Jogja Di juga. Jogja. Oke. Agak ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya. Iya sih, cuman mungkin aku yang bukan orang Jogja ataupun orang yang gak familiar sama kelitih, kamu bisa jelasin gak sih kelitih itu apa sih? Well, sebenarnya untuk kelitih ini aku juga baru tahu ketika pas aku di Jogja. Sebelumnya kan cuma tahu tawuran-tawuran, paling kayak ya kejahatan-kejahat itu memang di mana-mana tuh pasti ada ya. Nah, cuman kaget nih padahal Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar, kota yang katanya tuh orang-orangnya ramah, orang-orangnya tuh sopan, santun. Bahkan kan orang Jawa dikenal lah dengan kemurahan hatinya atau dengan ininya. Cuman sopan kaget. Santun ya. Iya, kaget ketika ada banyak sekali berawal di Twitter sih awalnya, medsos lah kayak Instagram update-nya Jogja Update atau kabar Jogja gitu, atau misalkan di beberapa kayak daerah Jogja dan sekitarnya kan kayak mungkin tadi di Kalia mention ada Kebumen, Solo, atau itu kan masih kayak kalau di kita ada Jabodetabek tapi kalau di sana ada kayak aglomerasinya gitu. Nah, awalnya sih ya gak nyangka tapi memang itu nyata adanya gitu. Banyak sekali korbannya itu ya anak-anak muda, anak-anak kuliahan. Berarti kelitih itu apa sebenarnya? Kejahatan. Belum kejawab. Oh, iya. Nah, kalau kelitih itu sendiri adalah sebuah aksi yang dilakukan sekelompok, bisa motifnya beda-beda, ada yang seperorangan atau ada per kelompok gitu. Yang tentunya itu kelitih adalah salah satu kejahatan yang dimana dalam rangka melukai atau dalam rangka ada kepuasan sendiri. Kalau misalkan berarti kita, dan itu mostly terjadi di jalanan. nah iya di jalanan. Berarti kekerasan di jalanan ya. Betul. Kekerasan jalanan bisa jadi. Ataupun orang yang melakukan baik itu individu maupun kelompok itu biasanya motifnya apa? Apa geng sekolah atau kayak gimana? Honestly, aku nggak tahu ya sebenarnya apa motif dari mereka. Cuman kalau dari informasi yang aku dapetin nih dari teman-teman aku di Jogja gitu, cerita-cerita lah, ngobrol gitu. Karena mereka tuh sebenarnya ada yang kepuasan sendiri kalau memang itu motifnya individu, tapi ada beberapa yang tuntutan. Kayak misalkan lo mau masuk geng kita, kayak misalkan lo mau dianggap dari komunitas kami, katakan komunitas A gitu, lo harus setidaknya memakan korban gitu. Lo setidaknya harus kayak mana sih, apa sih kejahatan yang udah lo lakuin gitu. Padahal kan apa ya istilahnya itu salah. Itu tuh juga maksudnya merenggut nyawa orang, melukai seseorang, entah itu mau dibunuh langsung atau cuman melukai. Mereka cuman bawa kayak tongkat atau dia cuman modal apa ya istilahnya, oh gue udah melakukan hal gila ini nih. Nah baru itu motifnya itu bisa jadi, oh ketika lo udah dikenal kriminal, oh keren nih katanya gitar jreng. Oke. Kemarin kan yang based on kasus kemarin banget nih, yang Dava jadi korban kelitih itu, yang gue baca adalah polisi tuh nyebutnya itu tawuran, bukan kelitih. Aswar tahu nggak? Maksudnya kayak apa sih beda yang signifikan antara tawuran sama kelitih? Sebenarnya
aku orangnya cinta damai ya, nggak pernah tawuran, nggak pernah kelitih, nggak pernah melakukan pertikaian. Lagi baik geli dong bun. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara definisi atau secara ini memang mungkin aku yakin sih polisi itu udah tahu dong. Dan kenapa itu selalu terjadi dan masih ada. Aku nggak tahu apakah itu budaya yang terus apa ya istilahnya dilakukan turun-temurun mungkin oleh sejumlah komunitas itu. Apakah memang atau mungkin mereka ngerekod orangnya kayak gitu kali ya, gue butuh orang yang berani yang mungkin iya kan. Tapi ada juga mungkin beberapa kan polisi udah tahu kasus itu harusnya apa ya istilahnya. Dan sebenarnya Kak yang harus kita garis bawahi adalah itu anak-anak labil, pelakunya tuh bukan orang-orang yang bukan orang-orang kayak kelompok yang maksudnya kayak yang nggak SMA SMP ada itu tuh kayak orang-orang yang kayak iseng, tapi itu ya isengnya agaknya ekstrim gitu. Dan polisi kenapa tadi bilangnya tawuran atau perbacokan, tergantung motifnya apa. Kalau misalkan dia cuman datang cuman tiba-tiba bawa ribut, atau dia ngambil kayak ngerangkop dia misalkan lagi di jalan nih, gue lewat jalan A katakan, nah pas lewat jalan A tiba-tiba ada orang yang nyegat di tengah-tengah, mau nggak mau lo berhenti dong, masa lo tabrak. Nah iya udah, kayak ketika ada orang di tengah-tengah ya lo apa, ketika orang itu apakah mau cuman ngambil motor atau cuman mukulin. Nah kalau tawuran kan istilahnya, kalau setahu aku ya definisi tawuran ya maksudnya ada kelompok satu ditemu ya udah berantem gara-gara apa gitu. Misalkan kayak dulu anak-anak SMP gitu kan, ini gue tawuran gara-gara bola atau gara-gara apa, meskipun gue nggak ikut ya. Cuman ya gimana gitu. Tapi kan kalau kelitih lebih ke fisik, tapi ya itu ada korban, memakan korban mati. Bahkan sempat juga ada yang kasihan, yang maksudnya nggak punya hati sih menurut gue ya. Kayak nggak tahu kenapa kelitih ini masih ada, padahal Jogja kota nyaman, tentram, kota pelajar loh. Dan ketika gue kemarin dulu sempet kayak ada temen gue sendiri yang maksudnya jadi korban. Oh ya? Ya korban tapi dia nggak meninggal sih, ya udah kayak cuman luka-luka baret. Kayak dia jatuhnya tuh dia biasa lah Kak, keluyuran malam, anak kuliah nongkrong dulu, kayak sering banget kayak ke McD jam berapa buat ngerjain skripsi atau apa gitu. Tiba-tiba di jalan yang sepi itu tiba-tiba ya ada orang nodong pakai pisau. Serius? Iya. Dia sendiri atau sendiri? Maksudnya yang nodong ini sendiri atau rame-rame? Dia berdua, katanya berdua. Kayak mungkin kayak bestie in a crew kali ya. Kayak ya udah, tapi gimana gitu. Menurut aku sih itu salah. Dan kenapa ya masih dibudidayakan, dan pemerintah provinsi Jogja sendiri atau di sana tuh lebih harus menyasar. Tapi memang susah juga karena memang anak-anak kecil juga banyak, dan itu terjadi gak cuma di kampung-kampung, bahkan di kota juga ada. Gitu sih. Mungkin ini ya bedanya kelitih sama tawuran tuh kayak ini berawal dari, kalau tawuran berawal dari dua kelompok yang mungkin memang sudah ada permasalahan gitu kan. Betul. Kalau kelitih itu kayak gak mungkin ada based on permasalahan dari dua kelompok ini, tapi ada juga yang kayak kejahatan aja ya sama kayak begal gitu gak sih? Iya, di Jakarta. Kayak begal. Iya kan? Kayak ya udah lo lewat terus nih orang mau mungkin niatnya mau ngerampok, atau mungkin niatnya cuman mau iseng aja. Itu bisa juga kan disebut kelitih. Bisa. Tapi mungkin karena memang di Jogja itu familiarnya dengan nama kelitih, jadi ya udah kayak berlaku di Jogja. Padahal kan mungkin di Jakarta juga kerap sering terjadi kejahatan, memang terjadi di mana-mana kan. Dan itu kadang spontan juga, nggak yang harus kita ada motif gimana-gimana. Jadi kayak ya nggak tahu lah yang terjadi di jalan. Yang pasti kan sekarang juga mulai maraknya kasus kelitih ini, jadi buat pemerintah setempat itu jadi lebih aware. Kemarin juga ada tanggapan dari pemerintah sana, ada juga dari polisi, yang ada juga dari dinas pemuda dan olahraga. Itu kayak mereka mau membina pelajar dengan bantuan TNI, mungkin supaya lebih dididiknya lebih keras lagi. Tapi menurut kamu itu ngaruh gak sih? Karena menurut aku gini Kak, kalau ngaruh apa enggak ngaruh, sebenarnya kan kalau lingkungan di Jogja, menurut aku selama aku tinggal di Jogja ya, aku kan sebenarnya di Jogja mungkin lingkungan kampus, tapi aku juga sempet kayak mengabdi di masyarakat atau beberapa pindah moving ke beberapa tempat. Kayak
aku ngerasa orangnya baik-baik sih orang Jogja gitu. Iya. Kalau anak-anak muda nggak yang sebandel-bandel di kampung yang kayak di tempat aku bahkan ya, atau nggak tahu mungkin di tempat-tempat di Jakarta seperti apa anak mudanya. Senakal-nakalnya orang Jogja itu apa sih gitu. Tapi ketika katanya dari pihak pemerintah ataupun dari pihak polisi atau misalkan dari ini mau ngasih, apakah memang jerak atau tidak kan kita nggak tahu gimana metode mendidiknya, apakah memang dikemasjidin terus kan nggak juga. Iya. Apakah memang mereka juga dengan kekerasan juga kan kita nggak tahu juga apakah efektif. Menurut aku sih tergantung bagaimana si keluarga itu mendidik, karena kembali lagi gitu, senakal-nakalnya orang kan itu juga pergaulan-pergaulan dibawa dari rumah sendiri gitu. Kalau merasa mereka nggak nyaman di rumah, mereka pasti cari kebebasan di luar gitu. Ketika di luar yang ketemunya seperti itu, tuntutan untuk lo harus kayak berasa paling jadi jagoan neon, berasa jadi orang yang paling hebat dengan lo melukai seseorang, itu pasti orang akan mengikuti bagaimana pergaulannya. Ketika orang itu di rumah, oh ya udah mereka dengan kehangatan keluarganya, dengan apa, itu akan lebih efektif. Jadi sebenarnya aku nggak tahu itu nanti akan efektif atau tidak, tergantung orang dan masing-masing anaknya juga. Ya gitu sih. Ya, yang aku baca juga kebanyakan anak-anak yang melakukan itu kan ditangkap terus ditanya kan dibina. Alasannya itu hubungan mereka sama orang tuanya yang nggak baik atau ada masalah keluarga. Nah menurut aku tuh penting banget ya, karena kayak lingkungan terdekat kita kan keluarga. Adapun mungkin anak-anak itu yang ngerasa nggak aman gitu kan di rumahnya, nggak damai, mereka mencari pengakuan gitu loh di luar. Jadi kayak oh ya udah orang tua gue nggak merhatiin gue, ya coba aja gue gabung sama geng-geng itu, iya kan? Siapa tahu, iya. Jadi siapa tahu ketika gue melakukan sesuatu yang besar atau melakukan sesuatu yang wah gitulah, ya walaupun caranya salah, tapi akhirnya buat gue tuh diperhatiin gitu. Betul kan sekali. Kadang-kadang kan seperti itu ya, walaupun kita sayangkan ya, apalagi kalau misalnya banyak keliti itu dilakukan oleh anak-anak muda yang sayang banget, harusnya kan masih bisa sekolah, berprestasi, tapi malah melakukan hal negatif untuk mencari sebuah pengakuan. Betul, dan sebenarnya gini kali ya, kalau misalkan menurut aku ya, kelitih itu kan kadang spontan juga, kadang ada tuntutan juga. Tapi sebenarnya ketika orang itu udah, katakan dia udah ada, kalau misalkan kita olahraga ada kesenangan, ada zat endorfin. Nah ketika dia udah puas apa gitu, ketika orang itu sudah melakukan atau sudah membunuh orang, toh mereka juga gak nyampe di penjara juga, karena kan mereka di bawah umur. Iya. Dan itu kan memang harus dibina atau direhabilitasi atau di apa. Tapi ya itu balik lagi efektif apa enggaknya sih menurut aku nggak tahu lah. Oke, ini cerminan anak muda yang positif banget, yang benar-benar apa ya, memanfaatkan lingkungannya dengan baik, memberikan hal yang positif, memberikan pesan-pesan yang positif. Azhar, lo ada ini nggak pesan mungkin buat anak muda di luar sana? Pesan kali ya, selagi masih muda ya, kita masih harus muda. Tentu apa ya istilahnya, ketika SMP, SMA itu adalah masa-masa pencarian jati diri. Lo harus sudah tahu lo mau ngapain ke depannya, lo harus punya visi nih ke depan gimana. Kadang gue ngerasa ketika gue di posisi itu 17 masih labil lah ya, masih kayak lo mencari-cari jati diri, apakah lo ini mau kuliah, apa mau kerja, apa sebenarnya gue tuh passion minatnya tuh di mana gitu. Pesan-pesannya buat anak muda sih satu ya, maksudnya temuin apa yang kalian suka, tapi bukan suka berkelitih atau suka melakukan hal-hal negatif dalam konteks atau dalam tanda kutip yang positif. Misalkan untuk menunjang ke depan, ketika lo punya visi mau kuliah gitu misalkan, atau memang kayak ya itu tadi kata kalian, ukir dulu prestasi, carilah kesempatan, peluang gitu, karena masa-masa muda yang terindah itu tak bisa terulang. Asik. Itu sih, jadi ya keep going ketika lo mau lanjut, atau misalkan lo punya masalah untuk mewujudkan mimpi itu, jangan takut Besti. Gila, karena pasti akan ada jalan apapun caranya. Meskipun aku juga dari kampung ternyata bisa ke kota kuliah di Jogja, meskipun ya pasti ada dramanya. Mungkin teman-teman juga nanti ya berkaca dari kasus-kasus ya tadi, kejahatan ini memang kayak nanti pasti akan menyesal gitu. Kenapa sih nakal gitu? Kenapa sih emang ketika lo nakal itu apa sih? Apa ya, gak positif, gak ada gunanya. Betul sekali. Daripada menyesal di kemudian mending ya udah manfaatkan masa muda ya.
Ya walaupun memang ya tadi kayak Asfar bilang, Asfar dari kampung tapi bisa ke ibu kota, kerjanya sekarang juga luar biasa, panutan banyak orang, panutan. Mana ada. Iya kan. Tapi memang jangan apa ya, melihat dari sisi enaknya aja. Betul. Tapi yang tadi Asfar bilang banyak drama atau juga banyak apa ya, hal-hal yang bisa bikin down. Tapi ya kita harus punya tetap semangat gitu kan. Betul. Untuk melihat masa depan yang lebih baik lagi. Betul sekali kali ya, karena luar biasa. Gini, menurut aku ketika kita punya di masa muda nih, kayak memang gitu terlalu dini untuk mewujudkan mimpi. Kita terlalu sok tahu gitu dengan segala, gue mau jadi orang dewasa, oh harus bisa ini, harus bisa ini. Yang bisa mengukur kapasitas diri itu diri kita sendiri. Ketika aku juga waktu SMA, masa-masa apa gue kerja, apa gue jadi, pernah sampai mikir apa gue jadi TKI gitu kan. Karena mindsetnya uang. Iya, uang. Terus juga tapi mikir pendidikan emang penting ya, pendidikan. Terus juga lagi mikir aku pengen jadi reporter nih. Oh, apa ya yang menunjang aku ke situ gitu. Kayak gitu. Luar biasa ya. Semangat terus pokoknya. Pokoknya manfaatkanlah masa muda untuk hal-hal yang positif. Karena dijamin bahwa kalau kalian melakukan hal-hal negatif, kalian akan menyesal di kemudian hari. Nakal boleh, tapi ya masih wajar lah nakalnya gitu. Kayak oke deh. Thank you ya Asfar buat pesan-pesannya. Sama-sama kalian. Membangun ya. Bangun apa nih? Belum tidur juga udah bangun. Nah, pokoknya buat kalian semoga ini jadi insight yang positif ya. Dan juga membuat kalian tuh tetap semangat menjalani masa-masa muda. Buat teman-teman yang memang sekarang lagi merintis. Kalau merintih kesakitan. Mohon maaf ya, belum makan jadi agak ya maaf lagi puasa soalnya. Jadi buat semangat lah buat kalian semua. Dan gue gak lupa ingetin buat kalian untuk tetap follow kita di Pristi Channel. Dan juga follow semua sosial media yang kita punya. Choose subscribe karena gratis. Selamat berpuasa buat kalian. Thank you so much for watching. Kuat-kuat ya sampai maghrib.